Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh yang kedua ya, terkait dengan studi kasus perhitungan jaringan distribusi menggunakan metode NWC dan juga LC atau loss cost. Nah, untuk penggunaan metode NWC sendiri, itu kita lanjut ya, langsung ke soalnya. Jadi gini, untuk metode yang pertama akan saya jelaskan NWC dulu, baru nanti lanjut ke metode yang LC. Nah, jadi soalnya hampir sama seperti soal waktu di metode Vogel ya. Jadi untuk contoh soalnya sama, kasusnya juga sama. Jadi ada satu perusahaan yang dia punya pabrik ya, pabrik W, H, dan P. Sedangkan nanti dari masing-masing pabrik tersebut, hasil produksinya akan dialokasikan ke gudang A, B, dan juga C. Nah, untuk kapasitas produksinya masih sama ya, seperti contoh yang pertama. Di metode Vogel, pabrik W menghasilkan 90 ton per bulan, pabrik H 60 ton, pabrik P 50 ton, dan totalnya semuanya adalah 200 ton. Nah, untuk gudangnya juga sama, gudang A, B, dan C, yaitu gudang A bisa menyimpan 50 ton setiap bulannya, gudang B 110 ton, dan gudang C 40 ton, dan totalnya dari semua gudang adalah 200 ton per bulan untuk kapasitas penyimpanannya. Oke, untuk biaya pengirimannya atau biaya pengangkutannya juga sama untuk setiap tonnya, ini satuannya dalam ribuan rupiah ya. Jadi sama seperti contoh di Vogel, saya coba lanjut ke mappingan. Nah, ini juga mappingannya. Jadi yang bersama dengan metode Vogel ya. Jadi kita akan mencari berapa kuantitas untuk X11, X12, X13 sampai dengan X33 dengan menggunakan metode NWC dan juga LC. Nah, metode pertama NWC ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan sebelum ketika kita melakukan perhitungan. Yang pertama adalah untuk metode NWC ini kita mulai perhitungannya dari pojok kiri atas ya, atau sel kolom 1 baris pertama gitu. Jadi kita memulainya dari sel yang paling kiri atas atau kolom 1 baris 1. Nah, pada kolom tersebut atau pada sel tersebut kita akan mengalokasikan persediaan atau kapasitasnya semaksimal mungkin tanpa menyimpang dari jumlah maksimal permintaan dan juga penawarannya. Lalu yang ketiga, setelah dialokasikan, kita lanjut ke sel terdekatnya, baik itu baris atau kolom. Lalu setelah dialokasikan, lanjut lagi pindah lagi ke sel berikutnya sampai dengan semua penawaran telah dihabiskan untuk memenuhi semua permintaan. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya langsung lanjut ke perhitungannya. Tadi kan langkah pertama kita alokasikan di sel pertama ya. Sel pertamanya itu ada di baris pertama, kolom pertama. Berarti itu ada di kolom atau di selnya pabrik W gudang A. Nah, di sini kita melihat pada baris pertama itu kapasitas pabriknya kan 90 ton ya. Sedangkan di kolom yang pertama di gudang A itu adalah kapasitas penyimpanannya 50 ton. Nah, ketika kita mengalokasikan untuk baris pertama kolom pertama itu adalah 50 ton. Jadi kita maksimalkan ya. Untuk gudang A penyimpanannya 50 ton itu masih masuk di range ya atau tidak melewati kapasitas maksimal dari gudang A. Jadi kita assess atau kita isi di sel yang pertama ini adalah 50 ton. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwasanya kapasitas gudang A sudah terpenuhi nih 50 ton. Sedangkan untuk kapasitas produksi pabriknya, pabrik W itu kan tadi 90 ton ya, 90 ton. Dia dari 90 ton ini kita maksimalkan 50 ton di gudang A, maka sisanya ada 40 ton. Jadi 50 ton itu kita mengambil nilai terkecil ya antara 50 dan 90. Jadi makanya di sini kita taruh di sel yang pertama ini adalah 50 ton. Jadi 50 ton ini sekali lagi ya, 50 ton ini kita memilih dari nilai terkecil antara baris dan kolom yang pertama, ini antara 90 dan 50. Nilai terkecilnya berapa? Yaitu 50. Karena 50 ini adalah tidak kurang dari 50 dan tidak lebih dari 90. Seperti itu. Nah, setelah itu kita kurangin
kapasitas gudang A sudah terpenuhi ya, full ya. Jadi 50. Berarti nanti sisanya di gudang A ini adalah 0 ya. Jadi udah tidak bisa menampung lagi. Sedangkan di baris pertama di pabrik W, kapasitas produksinya tadi maksimalnya 90, sudah kepake 50 untuk mengisi gudang A, maka sisanya 40. Nah, dari sini ini kan kita bisa melihat ya, kapasitas di kolom pertama di gudang A ini sudah full, berarti di sini kita coret nih di sini. Jadi kolom pertama karena sudah full untuk gudang A, tidak bisa menampung dari pabrik H dan pabrik P lagi, maka kita coret, kita arsir, dan kita akan lanjut ke kolom berikutnya. Nah, kolom sel yang terdekat dari 50 ini adalah di baris pertama kolom kedua, yaitu di gudang B dari pabrik W. Nah, di sini juga sama. Nah, kenapa bisa dapat angka 40? Angka 40 ini kita melihat mana yang paling kecil dari 40 dan juga 110 gitu. Jadi kan tadi dari pabrik W masih ada sisa kuota 40 ton ya produksinya. Terus gudang B itu kapasitas penyimpanannya maksimalnya 110, maka kalau kita taruh 40 di sini, ini sisanya dari pabrik W ini ya masih bisa ditampung nih oleh gudang B. Seperti itu. Nah, karena dari sini kalau kita sudah kurangi ya, maka 40 ini dari pabrik W kapasitasnya sudah kapasitas produksinya sudah dihabisin ya 40 untuk mengisi gudang B, maka sisanya itu 0 untuk pabrik W. Dan untuk gudang B-nya nanti masih ada sisa, berarti 110 dikurangi 40 berarti kan nanti 70 ya. Nah, ini baris pertama kita coret. Kenapa? Karena untuk pabrik W, hasil produksinya sudah habis terserap ya di gudang A dan juga gudang B. Kita bisa melihat di sini pabrik W udah out of kapasitas ya, untuk hasil produksinya semua sudah terserap di gudang A dan gudang B. Totalnya 90 dan tidak bersisa. Makanya di sini di sebelah kanan ini 0 ya. Udah tidak bersisa lagi. Dan untuk gudang B, dia masih ada kuota 70 karena baru kepake 40 dari pabrik W. Nah, selanjutnya sel terdekat dari baris pertama dan juga kolom kedua, kita lanjut ke yang baris kedua, kolom kedua, karena ini paling terdekat dari 40 tadi ini. Jadi dia paling baris kedua, kolom kedua ini sel yang paling dekat dengan 40 ini tadi ya, yang perhitungan yang sebelumnya. Maka di sini kita bisa kasih 60. 60 dari mana? Kita lihat di sini. Pabrik H itu kapasitas produksinya 60. Terus gudang B itu sisa kuotanya 70. Maka kalau kita taruh maksimalkan di sini 60 untuk hasil produksi pabrik H ini masih bisa diakomodasi oleh gudang B. Jadi di sini setelah dikalkulasi maka pabrik H dari 60 hasil produksinya ini 60 ton, ini udah terserap habis nih ke gudang B. Jadi makanya di sini di sebelah kanan sisanya udah 0. Dan untuk gudang B dari 70 sisanya kepake 60, maka masih ada sisanya lagi 10 ton lagi nih dia masih bisa nyimpan. Nah, karena pabrik H di sini sudah habis terserap ya untuk ke gudang B, maka di sini bisa kita coret nih. Karena di baris kedua kan sisanya udah 0 ya. Seperti itu. Nah, terus dari sini kita lanjut lagi nih ke sel berikutnya. Sel berikutnya yang terdekat dengan 60 ini, itu adalah baris ketiga kolom kedua. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa kasih 10. 10-nya dari mana? Yang terkecil antara 10 dan juga 50 itu kan 10 ya. Maka di sini kita bisa taruh 10 ton di baris ketiga kolom kedua. Jadi dari pabrik P dia bisa mensupport 10 ton ke gudang B gitu. Nah, setelah diisi, maka nanti bisa kita kalkulasikan gudang B yang tadinya sisanya 10 ton, setelah kepake udah dapat supply 10 ton lagi dari pabrik P, dia sisanya 0. Dan untuk pabrik P, sisa produksinya berarti kan setelah kepake 10 ton, masih ada sisa 40 ton ya. Seperti itu. Nah, terus dari sini, karena di sini untuk gudang B sudah terpenuhi ya, jadi udah habis stok penyimpanannya, kuota penyimpanannya, maka di sini bisa kita coret nanti. Nah, terus sisanya 40 ton ini bisa kita taruh di kolom ketiga, baris ketiga.
yaitu untuk pabrik P bisa mensuplai 40 ton ke gudang C. Seperti itu. Jadi ini kan udah di gudang C emang kuotanya cuma 40 ton ya, sedangkan pabrik P sisanya tadi 40 ton produksinya. Ya udah karena sama-sama 40, kita taruh aja di sini 40 seperti itu. Makanya di sini nanti bisa kita lihat, oh untuk pabrik P semua hasil produksinya udah tersalurkan ke gudang C 40 ton, makanya di sini sisanya 0. Dan untuk gudang C karena kapasitasnya juga cuma 40 dan sudah disuplai oleh pabrik P sebanyak 40 ton juga, maka sisanya juga udah 0 nih. Sudah terakomodasi semua kuotanya. Maka di sini bisa kita coret seperti itu. Nah, di sini kita udah bisa melihat nih semua baris dan kolom sudah ini ya, sudah terisi semuanya, sudah nol semua nih sisa-sisanya, baris dan kolomnya. Maka di sini bisa kita rapihkan lagi, hasilnya seperti ini ya. Jadi untuk metode NWC tinggal kita hitung biaya pengangkutannya berapa. Jadi tinggal kita hitung ya. Jadi total dari perkalian kapasitas dan juga biaya biaya pengangkutannya mulai dari 50 kali 20 ditambah 40 kali 5 ditambah 60 kali 20 ditambah 10 kali 10 dan ditambah 40 kali 19. Maka jumlah biaya pengangkutan dengan metode NWC adalah 3.260 atau kalau kita pakai satuan ribu rupiahnya yang tadi, maka di sini total biayanya adalah 3.260.000 untuk eh, menggunakan metode NWC seperti itu. Jadi metode NWC ini nggak terlalu ribet ya dibandingkan dengan metode Vogel tadi yang harus kita ngitung selisih biayanya, eh, selisih antara dua biaya terkecil. Jadi kalau metode NWC kita tinggal mulai dari sel baris pertama, kolom pertama, terus nanti lanjut ke sel terdekat seperti itu. Itu metode NWC. Nah, terus coba nih kita bandingkan dengan metode LC, mana yang biayanya paling rendah. Nah, untuk metode LC, itu langkah-langkahnya kita cukup mencari sel mana yang biayanya paling kecil. Jadi nanti kita akan mengurutkan sel-sel sesuai dengan nomor urut ya, berdasarkan mana yang biayanya paling terkecil ke biaya yang paling terbesar untuk biaya pengangkutannya. Seperti itu. Nah, nanti di sel yang biayanya paling kecil, nanti itu akan kita alokasikan jumlah persediaan yang maksimal. Seperti itu. Nanti lanjut ke sel-sel berikutnya. Oke, langsung aja mungkin biar nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ribet. Nah, ini kan soalnya juga bersama ya. Jadi soalnya sama dengan metode NWC, cuma metodenya aja yang berbeda. Jadi di soal sebelumnya kan kita melakukan mapping seperti ini ya. Jadi pabrik W, H, dan P itu punya masing-masing biaya pengirimannya ke masing-masing gudang. Nah, dari sini, dari tabel ini, teman-teman lihat mana yang biaya pengirimannya paling kecil. Itu ada di baris pertama, kolom kedua nih di pengiriman pabrik W ke gudang B. Di sini kan paling kecil ya, karena dia cuma Rp5.000 nih per ton untuk pengirimannya. Maka nih akan kita kasih urutan nomor 1 gitu. Jadi kita ngurutin nih dari yang biayanya terkecil ke biayanya yang terbesar. Nah, kita udah dapat nih biaya sel yang nomor nomor urut nomor 1 ya dengan biaya paling kecil. Nah, terus kita lanjutkan ke sel yang lain. Oh, eh, biaya pengiriman selanjutnya yang terkecil adalah di baris pertama kolom ketiga yaitu Rp8.000 ini. Makanya di sini ada nomor urut kedua, terus nomor urut ketiga yang mana? Yang biaya pengirimannya 10 nih. Cuma kan untuk biaya pengiriman Rp10.000 ini ada dua ya. Di baris kedua kolom ketiga dan di baris ketiga kolom kedua. Nah, ini kalau sama-sama kayak gini nggak apa-apa nomor urutnya kita samain nomor urut 3 seperti itu. Nah, terus yang keempat yang mana? Yang nih biayanya 15.000. Nih kita kasih nomor urut keempat. Terus nomor urut kelimanya ada di 19 ini. Karena 19 ini ada di baris nomor 3 kolom ketiga. Ini nomor urut kelima. Nah, untuk yang urutan keenam nih juga ada dua nih, 20 sama 20. Ini juga sama. Kita kasih nomor urut sama aja nggak apa-apa. Dan yang terakhir di kolom yang biayanya 25.000 di kolom
pertama baris ketiga, ini urutan nomor 7. Nah, kita udah ngurutin nih dari yang biayanya pengirimannya paling kecil ke biaya yang pengirimannya paling besar. Itu yang paling kecil Rp5.000 dan paling besar adalah Rp25.000. Nah, terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita fokus di yang pertama kali itu di yang biayanya paling kecil dulu nih di urutan di sel nomor 1 nih, urutan nomor 1. Ini kita lihat di sini di sel yang nomor 1 ini itu kan pabrik W kapasitas produksinya 90 ya. Terus gudang B dia kapasitas penyimpanannya 110. Sama kayak tadi kita cari eh, nominal paling kecil antara 90 dan 110, mana yang lebih kecil maka adalah 90. Maka 90 ini kita taruh di sel nomor 1 gitu. Karena yang penting tidak ini ya, tidak keluar dari jumlah maksimalnya kan 110, minimalnya 90. Maka di sini kita bisa maksimalkan adalah 90. Nah, 90 terus habis itu kita lihat di sini di baris pertama ini 90 kan sudah terakomodasi ya. Jadi semua hasil produksi pabrik W itu sudah terserap semua ke gudang B. Maka di sini untuk pabrik W sisanya 0 dan untuk gudang B karena sudah terpakai kapasitasnya 90 maka sisanya masih bisa menampung 20 ton lagi. Maka baris pertama bisa kita coret kayak di contoh metode sebelumnya gitu. Nah, setelah itu kita lanjut nih. Karena baris pertama sudah dicoret, sudah out of kapasitas, maka kita lanjut ke baris dan kolom berikutnya. Kita lihat di sini ada sel nomor 3 yang paling kecil nih, ya, yang biayanya Rp10.000. Nah, kita lihat di kolom nomor 3 ini, karena kenapa langsung lanjut ke nomor 3? Karena di nomor 2-nya ini udah kecoret nih, kan baris pertama udah kepake semua ya. Maka di sel yang nomor 2 udah nggak kehitung lagi. Kita lanjut ke sel nomor 3 karena belum kehitung. Nah, di sel nomor 3 kita lihat kapasitas produksi pabrik H 60 dan kapasitas gudang C-nya 40. Nah, antara 40 dan 60 paling kecil mana? Paling kecil adalah 40. Maka bisa kita taruh atau kita isikan di baris kedua kolom ketiga ini di sel nomor 3 itu adalah 40. Nah, dari sini bisa kita lihat selisihnya maka pabrik H dia kan tadi kapasitas maksimal produksinya 60 ya, sudah kepake 40 maka sisanya 20. Sedangkan untuk gudang C kapasitas penyimpanannya 40, udah keisi 40 berarti sisanya 0. Seperti itu. Maka karena gudang C sudah kapasitasnya sudah tidak bersisa lagi, bisa kita coret nih. Seperti itu. Bisa kita coret, berarti di sini ada dua sel yang kecoret ya, yang nggak akan masuk hitungan lagi, yaitu sel nomor 3 dan sel nomor 5. Nah, kita lanjut ke sel nomor 4, 6, 7, dan 3. Nah, kita lihat lagi nih di sini. Sel yang paling kecil biayanya ada di nomor 3 ini, yaitu Rp10.000. Maka di sini kita bisa isi 20. 20-nya itu kenapa? Karena kita bisa lihat di sini untuk di sel nomor 3 ini kan tadi pabrik P ini kapasitas produksi maksimalnya 50 ya. Terus gudang B sisa penyimpanannya 20. Antara 50 dan 2 antara 50 dan 20 paling kecil mana? Paling kecil adalah 20. Maka di sini kita isikan 20. Kita hitung selisihnya, maka gudang B itu udah nggak tersisa lagi nih karena sudah keisi 20 dari pabrik P. Dan pabrik P juga sisa produksinya adalah 30 karena udah kepake 20 ke gudang B. Seperti itu. Nah, karena di sini gudang B sudah terpenuhi semua kapasitas penyimpanannya bisa kita coret lagi, nggak masuk hitungan. Sisanya tinggal sel nomor 4 dan nomor 7. Antara sel nomor 4 dan nomor 7, biayanya paling kecil mana? Paling kecil yang sel nomor 4, karena Rp15.000 nih. Nah, kita lihat juga di sini. Di sel nomor 4, pabrik H itu punya sisa produksi 20. Dan gudang A, kapasitas penyimpanannya 50. Antara 50 dan 20, itu paling kecil mana? Paling kecil 20. Maka di sini bisa kita isi 20. Gitu. Nah, 20 setelah kita kalkulasikan, maka pabrik H kan tadi sisa produksinya 20 ya, sudah keisi semua ke gudang A, maka sisa produksi dari pabrik H adalah 0. Dan untuk gudang A,
Dari kapasitas maksimalnya 50, udah terisi 20 dari pabrik H, maka sisanya 30. Seperti itu. Nah, terus pabrik H karena sisa produksinya udah nol, bisa kita coret nih baris yang kedua. Sisanya tinggal di baris ketiga kolom pertama. Nah, karena di sini Pak di di sel nomor 7 ini apa namanya? Antara sisa dari pabrik P ini 30, terus sisa penyimpanan gudangnya adalah 30, sama-sama 30 ya di sini ya. 30 sama 30 ya udah kita isi aja di sel nomor 7 30. Maka nanti kita bisa hitung gudang A udah habis kuota penyimpanannya ya, udah nol. Terus pabrik P juga sisa produksinya 30 juga udah terisi ke gudang A, maka sisanya juga nol. Maka di sini bisa kita coret. Nah, semua baris dan kolom sudah kecoret semua nih, sudah terisi semua. Sisa produksi dan sisa kuota penyimpanan juga udah nol semua. Maka di sini nanti bisa kita rapihin. Jadi hasilnya seperti ini. Pabrik W 90 ton produksinya akan terserap semua ke gudang B, pabrik H 20 ton ke gudang A, dan 40 ton ke gudang C, lalu pabrik P 30 ton ke gudang A, dan 20 ton ke gudang B. Kalau kita menggunakan metode LC, maka kita bisa menghitung jumlah biaya pengangkutannya adalah 90 kali 5 ditambah 20 kali 15 sampai dengan ini 20 kali 10. Maka totalnya adalah 2.100 atau kalau dipakai satuan ribuan rupiah tadi maka jumlah biaya pengangkutan dengan metode LC adalah 2.100.000. Nah, kalau kita bandingkan dengan metode NWC tadi ya, metode NWC itu kan tadi eh, total biaya pengangkutannya 3.260.000 rupiah ya. Dibandingkan metode NWC, maka metode LC jauh lebih efisien biayanya. Karena dia hanya menghabiskan dana atau biaya pengangkutannya sebesar 2.100.000 rupiah. Oke, itu adalah perbandingan ya metode LC dan metode NWC. Maka di sini kesimpulannya bisa kita lihat antara dua metode ini yang biaya pengangkutannya paling efisien adalah menggunakan metode LC karena dia paling hemat seperti itu. Oke, itu mungkin untuk contoh perhitungan ya dengan menggunakan metode LC dan NWC. Sekian, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.